Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah dilimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita bisa merasakan kenikmatan, dan kita pun harus bersyukur dengan itu. Tatkala kita kufur, Allah akan cabut dan Allah akan berikan azab yang pedih. Tidak perlu pula kita persembahkan pada junjungan alam baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana karenanya kita bisa mengenal dinul haq wa dinul Islam, dan itu sebuah kenikmatan terbesar yang kita bisa rasakan alami dunia maupun akhirat. Dan ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk kita ikuti teladannya, di mana Allah SWT mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang patut dicontohi, yang patut diikuti, dijiplak. Bukan kita malah mengikuti orang-orang yang jelas-jelas tidak akan dapat membantu kita kelak di akhirat. Dan kita pun kalau tatkala mengikuti mereka, sama saja kita sudah tasabbu terhadap mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum, maka dia termasuk kaum itu juga. Ingat, Nabi SAW manusia termulia, terindah yang Allah Jalla Jalaluhu utus ke muka bumi, dan Allah sudah takdirkan itu. Sesuai pembahasan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bab takdir, yang dimana saya akan menyampaikan poin-poin ayat yang dimana saya akan jelaskan. Ayat pertama di sini dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulli syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatunya pada sisinya ada ukurannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengukur segala sesuatu pada porsinya. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu sesuai kadar kemampuan sesuatu tersebut. Contoh, semisalnya tumbuhan atau buah-buahan. Pernah suatu ketika orang merenungkan ciptaan Allah Jalla Jalaluhu. Dia lihat sebuah pohon yang sangat besar sekali, tinggi, tapi buahnya kecil. Lalu dia membandingkan dengan ada sebuah pohon yang mungkin seperti yang menjalar, tapi buahnya besar. Dia membandingkan, kenapa tidak pohon yang tinggi ini dan besar ini buahnya besar?
Dan yang menjalar ini buahnya kecil saja. Seketika dia tidur di bawah pohon itu, lalu buah pohon itu yang kecil itu jatuh mengenai kepalanya, lalu dia merasakan kesakitan. Lalu dia mengatakan, Subhanallah, Maha suci Allah, ya, yang telah menciptakan sesuatu sesuai dengan porsinya. Andaikan saja buah yang besar itu jatuh ke kepala saya, entah gimana lagi akan apa yang terjadi pada diri saya. Subhanallah, Allah telah menciptakan itu sesuai ukurannya, takarannya. Dan ingat, setiap makhluk memiliki takaran yang berbeda-beda yang Allah telah tetapkan. Mengapa demikian? Lihatlah, kenapa tidak semua manusia di muka bumi ini kaya? Karena Allah sudah tetapkan, seandainya semua menjadi orang kaya raya, tidak ada orang yang bekerja lagi. Allah menjadikan semua berpasangan, seimbang. Mengapa demikian? Lihat, ada orang yang bekerja di kantor, mereka menghasilkan uang. Ada orang yang bekerja di sawah, di kebun, mereka menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi. Dan mereka membeli, dan itu berputar. Andaikan semua kerja di perkantoran tidak ada yang dapat dikonsumsi karena petani tidak ada. Makanya Allah Jalla Jalaluhu tidak pernah salah dalam ukuran dan takaran tersebut. Dan Allah sudah tetapkan. Ada 3 yang mungkin Allah tetapkan, kita tidak mengetahui itu. Yang pertama, jodoh. Yang kedua, kematian. Yang ketiga, rezeki. Kita tidak tahu Allah menetapkan rezeki kita seberapa. Ada petani yang kerjanya setiap hari, sepanjang hari di bawah terik matahari, tapi upahnya sedikit, berbeda dengan yang di kantor cuma duduk-duduk, ketak-ketik, ketak nulis dan sebagainya. Tapi dia mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada petani yang kerja seharian di bawah terik matahari. Jangan mengeluh. Allah sudah tetapkan itu. Dan kita harus bersyukur terhadap apa yang Allah tetapkan. Karena hasilnya tidak akan kita rasakan di sini. Setiap orang yang bersabar menghadapi apa yang Allah tetapkan dan dia rasakan itu sebagai kekurangan, di balik itu Allah memberikan hikmah, ada kelebihannya. Ingat, Allah mengatakan as-sabru minal iman bimanzilatir ru'si minal jasad wala imana liman la sabra lah. Sabar dan iman bagian kepala pada badan manusia, pada jasad manusia. Tidak beriman seseorang tatkala dia tidak memiliki kesabaran tersebut. Kita harus sabar. Dan apa yang Allah tetapkan itu sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini. Nabi SAW bersabda, Kataballahu maqadiral khalaiki qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sanah. Allah telah menetapkan takdir manusia 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan apa yang Allah takdirkan, Allah tetapkan, itu akan terjadi. Ada yang mengatakan, oh kalau misalnya Allah takdirkan si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga, mengapa kita harus beramal? Kalau kita sudah tahu, emang antum tahu? Antum tahu bahwasanya kalau antum masuk neraka? Lah, tidak. Ya. Makanya Allah menyuruh kita untuk beramal agar kita terhindar dari tersebut. Ingat bahwasanya takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan satu, yaitu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar misalnya takdir itu akan buruk bagi kita, kita bisa memperbaiki. Ingat, yang dapat memberikan hidayah bukan manusia. Manusia cuma dapat mengingatkan, memperingatkan, memberitahu. Selebihnya Allah. Ada di tangan Allah Jalla Jalaluhu. Dan banyak ayat-ayat yang berhubungan dan hal tersebut.
Di sini dikatakan wa im min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah. Dan di sini dikatakan banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan hal tersebut. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Di ayat lain Allah SWT mengatakan innallaha balighun amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang Allah mengatakan sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi apa yang telah terjadi, apa yang terjadi itu Allah sudah tetapkan. Dan masa sekarang yang kita tahu pandemi, musibah, wabah, belum pandemi COVID-19, belum lagi dilanda keluarga yang sedang berduka cita atas kematiannya keluarga-keluarga mereka, kecelakaan Sriwijaya, belum lagi banjir di Banjar, belum lagi gempa bumi. Ingat, semua itu sudah menjadi ketetapan Allah Jalla Jalaluhu dan kita tidak bisa menolak. Adapun kalau kita ingin menolak, kita cuma bisa berdoa. Tatkala itu kita tahu buruk bagi kita cuma dapat berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan kebanyakan itu terjadi karena ulah manusia, karena kemaksiatan mereka, dosa mereka. Maka Allah timpahkan agar mereka sadar. Maka apa yang terjadi itu buruk bagi kita. Mari kembalikan kepada diri kita muhasabah. Kenapa ini terjadi? Jangan kita menisbatkan kepada orang lain. Kita tidak boleh menisbatkan kepada orang lain. Oh, ini karena si fulan, dosa si fulan. Tidak. Kembalikan kepada diri kita muhasabah. Mungkin ada yang salah pada diri kita sehingga Allah menegur dengan cara hal tersebut. Dan kalaupun sudah terjadi, kita tidak boleh banyak mengeluh. Katakan qadarullah wa ma syafa'al. Allah sudah ini sudah takdir Allah Jalla Jalaluhu dan sudah berjalan. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir." Di sini Allah mengatakan tiada sesuatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak ada pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Jalla Jalaluhu. Jadi apa yang telah terjadi, apa yang telah saya sampaikan itu Allah sudah tetapkan. Allah sudah tetapkan sebelum kita ada di muka bumi ini. Dan muka bumi ini pun sebelum diciptakan Allah sudah tetapkan. Mari muhasabah dari sekarang tentang apa yang telah Allah tetapkan di hari kemudian. Kita tidak tahu. Hari ini 1 menit, 1 jam ke depan, kita tidak tahu takdir Allah Jalla Jalaluhu. Apa kita masih bisa hidup? Tidak ada yang bisa memprediksinya. Maka apa persiapan kita? Dan ingat, dunia ini juga akan ada akhirnya. Ada ujungnya. Dan semua akan berakhir. Mari muhasabah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.